Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah bersama-sama kita berdoa ya, agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat dan kalian menjadi anak-anak yang pintar. Untuk itu, ketua kelasnya Ibu mohon untuk memimpin doa belajar. Ibki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan kurniakanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Baiklah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Ya, sekarang berdiri dulu sebentar. Semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat itu pemberian siapa? Allah. Jadi harus bersyukur kepada siapa? Allah. Ya, kepada Allah. Baiklah, pada hari ini kalian belajar tentang materi ajar memahami pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, adapun tujuannya anak-anak adalah peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Ya, apakah kalian masih ingat pelajaran yang lalu tentang apa? Tentang membaca Al-Hujurat ayat 13. Ya, kalau masih, alhamdulillah masih ingat. Jadi sekarang buka dulu bukunya, buka buku paketnya semuanya, buka halaman 6. Yang beragama non-Islam baca saja Latin Arabnya ya. Udah siap? Kalau udah siap. Dilancarkan lagi ya bacaannya. Nah, jadi anak-anak, Ibu harap setiap hari bagi yang beragama Islam, apa kewajiban kalian membaca apa? Al-Quran. Agar mendapatkan apa? Pahala. Iya, mendapatkan pahala. Dan jangan lupa baca apanya? Artinya atau terjemahan dari surah atau ayat yang telah kalian baca ya. Karena di dalam artinya
apa? Mendapat apa? Contoh-contoh petunjuk kehidupan yang baik. Apalagi khususnya dalam surah Al-Hujurat ini anak-anak terdapat contoh nilai-nilai ajaran agama tentang etika atau perilaku yang mulia, ya, yang dapat kalian teladani sebagai perilaku yang baik untuk kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah. Sebelum lebih lanjut Ibu membahas tentang tema pada hari ini, apakah kalian tahu surah Al-Hujurat itu termasuk surah keberapa dalam Al-Quran? 49. Iya, alhamdulillah. Itu 49. Kalian sudah tahu semuanya. Ya, di sini Ibu jelaskan pertanyaan pemantik yang pertama adalah apa saja jenis keragaman manusia. Nah, pasti kalian udah tahu nih, keragaman manusia itu ada siapa saja di dunia? Laki-laki dan perempuan. Saling mengenal. Iya, untuk saling mengenal. Pertama ada laki-laki dan Perempuan. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah siswa dapat menjelaskan pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar? Bisa. Alhamdulillah ya. Yang ketiga, anak-anak, apa saja contoh perilaku yang sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 13? Coba sebutkan salah satunya. Saling menghormati antar sesama manusia. Iya. Itu sudah jelas ya. Kita hidup ini harus saling menghormati dan menghargai sesama Manusia. manusia. Yang keempat, pertanyaan pemantik yang terakhir, apakah siswa dapat menerapkan perilaku yang sesuai pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Iya, bisa dapat dilakukan dalam kehidupan alhamdulillah ya. Nah, Ibu akan membacakan artinya ya. Dibuka juga tafsir atau Al-Quran yang telah kalian bawa. Ibu bacakan artinya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya, coba kalian amati, pahami. Itulah arti dari surah Al-Hujurat ayat 13. Nah ya, baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan tentang pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan bahwa surah Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan pesan tentang prinsip kesetaraan di antara umat manusia. Ayat ini menyatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Ada siapa saja? Laki-laki dan perempuan. Ya, di hadapan Allah itu sama ya. Yang membedakannya adalah orang yang bertakwa. Jadi anak-anak, Ibu harap tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat Islam. Ya, agar menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya, pandai sekali. Untuk apa diciptakan? Untuk saling mengenal. Ya, untuk saling mengenal dan bekerja sama. Ya, apa contohnya bekerja sama? Gotong-royong. Saling membantu. Ya, saling membantu. Ya, iya, bertoleransi, pandai. Ya, contoh kesetaraan ini anak-anak adalah mengajarkan sikap saling menghormati. Nah, yang tadi kalian sebutkan itu.
dan bekerja sama antar individu tanpa memandang perbedaan latar belakang atau asal-usul manusia dan jenis kelamin dan warna kulit ya. Ibu jelaskan lagi bahwa manfaat kesetaraan ini dapat terciptanya masyarakat yang adil, apalagi damai, ya makmur, apalagi ya tentram dan harmonis. Jadi Ibu harap kita dapat menciptakan hubungan yang baik ya antara sesama manusia. Nah, jadi dengan memahami dan mengamalkan prinsip kesetaraan ini, Ibu harap juga kalian dapat membangun lingkungan atau masyarakat yang berlandaskan keadilan, perdamaian, toleransi, dan mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam yang mengedepankan persaudaraan di antara sesama manusia. Nah, jadi anak-anak di dalam kelas ini kan ada dua agama di sini kan, agama Islam dan agama apa? Buddha. Nah, jadi Ibu harap kalian saling bertoleransi dan saling menghargai dan menghormati perbedaan. Dan kulitnya ada berapa jenis nih? Warna apa? Iya. Dibeda-bedakan dah? Tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi paham? Penjelasan Ibu tentang pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan kalian, minat kalian ya dalam belajar. Ibu akan membagi 3 kelompok di sini. Kelompok pertama yang suka menonton video, tunjuk tangan. Ya. Yang suka membaca buku, tunjuk tangan. Ya, nanti di satu kelompok 5 sampai 6 orang ya. Yang suka menggambar, tunjuk tangan. Ayo. Iya. Nah, sekarang masuk ke dalam kelompok yang telah tunjuk tangan ya, antara yang menggambar, membaca, dan suka menonton video. Ya, sekarang baiklah anak-anak, udah siap membentuk kelompoknya? Ya. Nah, untuk kelompok 1 tadi suka menggambar ya. Nah, ini Ibu kasihkan kertas HBS foto. Kamu gambar nanti ya apa yang kamu senangi ya. Yang kedua, kelompok kedua suka membaca. Mesya, ketua kelompoknya. Ya, ini. Kelompok 3 suka menonton video pembelajaran. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja yang kalian diskusikan di antara anggota kalian ya. Yang pertama diskusikan, jelaskan pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Paham? Ya. Yang kedua tugasnya adalah apa saja jenis keragaman manusia. Nah, untuk kedua diskusi ini apakah sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah paham, untuk kelompok 1 siapkan pensil warnanya ya untuk menggambar dan ceritakan hasil gambar kamu ya sesuai dengan pertanyaan atau diskusi ini ya. Paham? Ya. Untuk kelompok 2, tunjuk tangan kelompok 2. Ya. Untuk kelompok 2 tadi suka membaca buku. Jadi diperhatikan penjelasan tentang pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Tulis di kertas HPS-nya ya. Untuk kelompok 3 nih. Nah, diperhatikan lagi ke depan untuk kelompok 3. Ini akan Ibu putarkan dan Ibu sajikan video tentang pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13 dan jenis keragaman manusia ini.
telah dijelaskan di dalam video. Ya, bagi yang menonton diperhatikan ke depan ya. Nah, nanti juga dituangkan atau ditulis jawabannya apa saja, ditulis di kertas HPS kosong tersebut. Paham? Paham. Ya. Sekarang Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Dan bagi yang menonton diperhatikan dulu video pembelajarannya. Memahami pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat Ya, ayat kelompok 1, 13. 2, dan 3 Setelah boleh belajar dikerjakan materi ini, sekarang. diharapkan kalian mampu Ya, untuk menjelaskan bergabung dengan pesan anggotanya, pokok Quran ketuanya, Surat ya. Al-Hujurat ayat 13 dengan Nah, benar. baca bukunya. Sebelum dilanjutkan, Kelompok untuk 3 channel perhatikan ini, videonya. jangan lupa like dan subscribe ya ke kalian. Adik-adik, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 3, seorang laki-laki dan perempuan, yakni dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian Sudah selesai kalian mendiskusikannya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Untuk itu kelompok 1, 2, dan 3 nanti mempresentasikan hasil kalian masing-masing ya. Ya, biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat. Iya. Untuk kelompok 1 maju ke depan. Ya, gambar apa ini anak-anak? Ayo. Orang sedang bersedekah. Sedang membantu orang yang kesusahan. Yaitu siapa nih? Pengemis. Ya, dibacakan. Kelompok 1 hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami membuat gambar sesuai pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu saling membantu antar sesama manusia. Ceritanya, di suatu saat perjalanan Ali melihat ada seorang pengemis. Lalu Ali mendekatinya dan memberikan sedekah berupa uang. Pengemis tersebut mengucapkan terima kasih kepada Ali. Dari cerita ini mengajarkan bahwa dengan saling membantu dan berbagi kehidupan bisa menjadi lebih indah dan berarti. Mereka telah menghayati pesan dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tulus dan menjadikannya dasar untuk menciptakan masyarakat yang penuh kasih sayang dan harmonis. Keragamannya di sini dari sosial ekonomi, yaitu ada orang kaya dan miskin, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan karena orang yang paling mulia adalah yang bertakwa. Iya, betul sekali. Apakah kelompok 1 dan 2 sudah paham? Sudah. Apa yang dijelaskan kelompok 1? Iya, dia mengajarkan tentang saling membantu. Siapa? Orang yang sedang kesusahan. Iya, Orang kesulitan. yang kesusahan atau kesulitan ya. Dan jenis keragamannya di sini adalah ada orang kaya dan orang miskin. Tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Karena yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Ya, tepat sekali. Ya, untuk kelompok 1 tepuk tangan. Ya, sudah tepat menjawabnya. Ya, boleh duduk. Silakan maju kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu satu, pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13 adalah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. 2. Jenis keragaman manusia yang kami ketahui tentang keragaman agama, yaitu ada Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, Protestan, dan Katolik. Iya. Jadi anak-anak diperhatikan ya kelompok 2 karena ini pandangan pendapatnya tentang pemahaman surah Al-Hujurat ayat 13 ini berbeda. Ya. Tadi Mesya menyebutkan keragaman manusia itu dari jenis agamanya. Ya, ada agama apa saja? Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, Protestan,
tepat sekali. Ya. Ya, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Ya, sudah tepat juga. Kelompok 2 ya, silakan duduk kembali. Sekarang lanjut untuk kelompok 3 ya. Ini yang suka menonton video pembelajaran, tapi malu-malu untuk maju mempresentasikannya. Jadi tidak apa-apa, tidak maju ke depan, tapi dibacakan berdiri saja di dekat kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13 adalah menganjurkan manusia seharusnya berperilaku saling menghormati, bekerja sama sehingga menciptakan yang hidup adil, damai, dan rukun. 2. Jenis keragaman manusia yang kami ketahui, terutama keragaman bahasa, seperti di kelas ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Cina, Melayu, dan bahasa daerah masing-masing. Iya, tepat sekali ya. Di sini ia menjelaskan kelompok 3 tentang pesan pokoknya adalah tentang etika dan perilaku yang baik atau mulia. Contohnya apa tadi, Rifki? Saling menghormati, Bekerja sama sehingga menciptakan yang hidup adil, damai, dan rukun. iya. Dan keragamannya adalah tentang jenis bahasa. Seperti di kelas nih, bahasanya kan? Bahasa Indonesia, Iya, ada yang berbahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Cina, Melayu, bahasa daerah masing-masing. iya, dan memakai bahasa daerah masing-masing. Ya, alhamdulillah sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Telah selesai hasil diskusi kalian dengan berbagai macam kemampuan dan minat kalian masing-masing ya. Jadi Ibu harap kalian dapat menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13 ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan alhamdulillah tadi dari kelompok 1 sampai 3 menjawabnya sudah benar dan cara kalian mengerjakannya pun sudah tepat. Ada yang suka menggambar, ada yang suka membaca, dan ada yang suka menonton video pembelajaran. Nah, baiklah. Sebelum Ibu menyimpulkan pada hari ini, siapa yang berani untuk menyimpulkannya terlebih dahulu? Ya, Rifki. Coba Rifki. Berdiri Rifki. Apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling mengenal, dan manusia yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Iya, sudah tepat sekali. Tepuk tangan untuk Rifki. Ya, Ibu simpulkan kembali ya bahwa pesan surah Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah menciptakan manusia ada dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikannya berbangsa-bangsa dan untuk apa anak-anak? Untuk saling mengenal. Iya, saling mengenal dan saling menghormati, menolong, bekerja sama ya, agar kehidupannya menjadi harmonis, tenang, damai ya. Dan ditekankan juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya ya, agar menjadi orang yang paling mulia, yaitu siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Ya, alhamdulillah semuanya bisa menyimpulkan, berarti kalian sudah paham pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk itu Ibu lanjutkan untuk memberikan penilaian sumatif kepada kalian. Ini tugasnya, nanti kalian isi lembar jawabannya ya. Di sini lembar LKPD ini anak-anak sudah tertulis soalnya, tinggal kalian jawabnya di bawah ya. Paham? Paham. Ya.
kalian menjawab, dibaca lagi bukunya tentang materi hari ini. Ya, sudah dapat semuanya? Sudah. Sekarang kerjakan. Apakah anak-anak sekarang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kalau udah selesai, tolong dibaca dan dijawab nomor 1 oleh Rifki. Bacalah bagian ayat Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sadaqallahul azim. Ya, apa jawabannya Rifki? Jawabannya adalah 1. Untuk saling mengenal antara lelaki dan perempuan. 2. Saling menghargai. 3. Tidak membeda-bedakan agama. 4. Allah menciptakan lelaki dan perempuan untuk saling mengenal dan menghargai. Iya. Nah, jadi pesan pokoknya adalah Allah menciptakan manusia itu ada laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling menghormati antara satu sama lain. Contohnya apa? Saling menolong, menghargai, menghormati, iya, dan bersikap sopan santun. Nomor 2, coba dibaca. Mesya. Bacalah cerita berikut. Cermat. Kilido adalah anak Papua yang tinggal bersama teman-temannya dari berbagai suku. Di antara mereka ingin hidup berdampingan secara damai. Apa yang harus dilakukan mereka agar hidup damai dalam perbedaan? Jawabannya adalah saling menghargai dan menjaga persaudaraan. Iya, tepuk tangan untuk Mesya. Sudah tepat ya? Sudah tepat sekali itu. Saling menghargai, saling menghormati, apalagi tidak membeda-bedakan teman. Ibu lanjutkan nomor 3, coba Khena. Bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama? Jawabannya adalah berteman dengan baik, bersikap toleransi. Iya, tepat sekali Rena. Tepuk tangan untuk Rena. Ibu tambahkan ya anak-anak, cara lain yang disebutkan oleh Rena adalah pertama, tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita ya. Contoh, di dalam kelas ini ada agama Islam dan Buddha. Jadi jangan sampai kita yang beragama Islam ini meminta teman kita untuk berpindah agama ya, tidak boleh ya. Nah, yang kedua, tidak mencela ajaran agama orang lain. Nah, jadi harus saling menghormati agama masing-masing. Ya, yang disebutkan Hena sudah jelas tadi, saling bertoleransi. Kalau ia melaksanakan ibadahnya harus dihormati, dihargai. Ya, paham nomor 3? Ya, kalau paham nomor 3. Ya, nomor terakhir, nomor 4, tolong dibaca soalnya oleh Gea. Perhatikan kutipan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut. Inna akramakum indallahi atqakum. Jelaskan makna dari kutipan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Jawabannya, sesungguhnya Allah yang paling mulia di mata Allah orang yang paling bertakwa. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Gea. Jadi anak-anak sudah tepat sekali jawaban Gea, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi sekarang
Ibu akan mengambil hasil LKPD-nya ya, Ya. untuk Ibu nilai. Ya, Bu. Dikumpulkan dulu semuanya. Ya. Ke depan, kumpulkan ke depan. Sebentar ya, sekarang Ibu menilai hasil LKPD kalian ya. Jangan ribut ya. Ya, Bu. Nah, ya, ini udah selesai Ibu nilai. Ada beberapa orang yang mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, yaitu 100. Ada 3 orang di sini ya. Yang pertama Mesya, tepuk tangan untuk Mesya. Yang kedua Rifki. Dan yang ketiga Heni, tepuk tangan untuk Heni. Ya. Adapun nilai yang terendah di sini adalah 60. Ada beberapa orang juga ya. Jadi Ibu harap kalian lebih rajin lagi belajar ya, untuk mengikuti teman kalian tadi yang sudah mendapatkan nilai 100 ya. Paham anak-anak? Paham. Ya, alhamdulillah pada hari ini telah selesai pembelajaran kita. Jadi untuk PR-nya ini tugas kelompok tadi ya, masih tugas kelompok tadi ya, adalah melakukan permainan peran sederhana di rumah kalian masing-masing, bisa juga di sekolah ya, di mana kalian berperan sebagai anak yang berperilaku sesuai dengan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Contoh perilaku tersebut bisa dengan saling menghormati ya, saling menghargai sesama manusia, berperilaku sopan dalam berkomunikasi, dan tidak membeda-bedakan teman, serta bisa juga kalian berperilaku membantu teman kalian yang sedang kesulitan ya. Ya. Paham anak-anak? Paham. Ya, nanti kalian rekam menggunakan kamera atau HP ya. Ya. Ya, alhamdulillah kalau mengerti. Baiklah, alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai. Untuk materi yang selanjutnya adalah tentang menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk itu anak-anak, Ibu harap kalian nanti udah belajar menulis Arab ya. Nah, dan jangan lupa untuk membacanya juga beserta artinya ya, agar kalian mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak dan luas ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, sekarang kemaskan buku kalian, kita pulang. Baiklah anak-anak, sudah dikemaskan bukunya? Sudah. Sebelum pulang, marilah kita membaca surah Al-Asri bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.